Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mika, yang menceritakan tentang sebuah kantor yang seram yang terjadinya hanya di malam hari. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Disclaimer: nama kantor yang kami maksud akan dirahasiakan. Kami tidak akan berkomentar atas pertanyaan dan juga dugaan kalian para pembaca. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Adalah sebuah kantor berplat merah yang ada di bilangan RSMK Jakarta. Dari kisah yang dihimpun dari masyarakat sekitar dan juga karyawan lamanya, didapati informasi bahwa di lokasi gedung kantor tersebut dahulu merupakan sebuah lahan pekuburan tua yang sudah ada sejak era kolonial. Di daerah radius sekitarnya memang terdapat juga dua lahan pekuburan massal. Seiring dengan perubahan dan juga perkembangan zaman, khusus untuk satu daerah tersebut, peruntukannya beralih menjadi zona bisnis alias perkantoran, perhotelan, perbelanjaan, dan perumahan elit. Namun demikian, pada beberapa sudut wilayah tersebut masih tersisa beberapa makam. Pertimbangan beberapa makam tersebut tidak terkena gusuran adalah karena jasad yang terkubur di dalamnya dianggap tokoh yang sangat dihormati, bahkan disakralkan khususnya untuk warga asli sekitar. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah titik pemakaman tersebut berada pada titik yang tidak cocok untuk didirikan gedung atau bangunan besar. Permasalahan kemudian adalah pada lahan-lahan bekas makam yang beralih menjadi gedung kantor. Saat ini menyimpan kisah-kisah misteri yang menjadi rahasia umum bagi kalangan para karyawan. Seperti pada kantor itu, para karyawannya sudah maklum bahwa kantor mereka di malam hari merupakan tempat yang menyeramkan. Kantor itu terbilang menempati gedung baru, yang mana sebelumnya beralamat di bilangan Kota Tua, Jakarta Barat. Di tahun 90-an barulah pindah alamat ke sana, ketika masih dalam proses pembangunan gedung kantor. Saat tahap penggalian ataupun perataan tanah, atau istilah bidang kontraktornya disebut cut and fill, dengan menggunakan eskavator, terangkatlah di permukaan sisa-sisa tulang belulang manusia. Beberapa di antaranya masih melekat kain kafan, meskipun bentukannya sudah serpihan koyak dan warnanya padu dengan warna tanah karena termakan usia. Maka itulah, saat ini gedung sudah berdiri. Menurut pengakuan dari sebagian besar karyawannya, sekali lagi, ketika petang menjelang, kantor mereka akan menjadi tempat yang auranya menyeramkan. Mereka percaya, meskipun tulang belulang sisa jasad yang sejak dahulu tertanam di situ sudah dipindahkan, namun arwah-arwah ataupun roh-roh mereka masih ada di situ.
Sebut saja namanya Pak Kasjan. Sudah bekerja pada perusahaan itu selama 25 tahun lebih sebagai pesuruh, atau nama kerennya office boy. Rumahnya yang jauh di wilayah Bogor, sedangkan pada waktu tertentu dia harus pulang malam hari dikarenakan menunggui rapat dewan direksi. Hal itu memaksanya untuk berputuskan bermalam di kantor. Pertimbangannya, ketimbang harus memaksa pulang malam dan esok pagi sekali sudah harus berangkat lagi, maka lebih baik sekalian saja menginap di sini. Pak Kasjan menceritakan pengalamannya bermalam di kantor ini. Jika pada pagi hari sampai sore hari kesibukan dilakukan oleh para karyawan, maka saat tengah malam ia kerap terjaga dari tidurnya dikarenakan mendengar juga kesibukan di ruang-ruang kerja. Namun yang sibuk berganti, bukan oleh mereka karyawan dari bangsa manusia, melainkan oleh mereka para arwah-arwah gentayangan. Uniknya, berdasarkan apa yang dialami oleh Pak Kasjan, para arwah tersebut seolah mengikuti kegiatan dan kesibukan karyawan di pagi sampai sore hari. Ada yang terdengar menelpon, mengetik, dan yang lain-lain. Bahkan ada yang menyalakan mesin fotokopi, mondar-mandir, sambil bercakap-cakap dan bahkan bersenda gurau. Pada awalnya, Pak Kasjan yang mendengar dan melihat hal itu merasa ngeri. Namun dikarenakan sudah terbiasa, maka dia mengabaikan saja dan melanjutkan tidurnya. Pak Kasjan tidak punya pilihan lain selain memberanikan diri. Akhirnya ia memang menjadi terbiasa dengan kondisi demikian. Menurutnya, para arwah itu toh tidak mengganggu dirinya, setidaknya tidak secara langsung. Namun demikian penampakan para arwah di kantor tersebut ternyata tidak mesti malam hari. Pernah ada kejadian ketika kantor tersebut menggelar acara halal bihalal selepas libur lebaran. Seluruh karyawan beserta jajaran petinggi kantor, dari mulai direksi dan komisaris, juga turut serta para istrinya menghadiri acara yang digelar di ruangan serbaguna di lantai paling atas kantor. Seperti biasa, acara dimulai dengan sambutan panitia di atas podium panggung. Kemudian berlanjut kepada direktur utama memberi sepatah dua patah kata. Dan kemudian acara berlanjut ke silaturahmi sekaligus bersalam-salaman dengan meminta kepada jajaran direksi beserta istri dan komisaris beserta istri untuk dapat naik ke atas panggung agar para karyawan secara bergilir berbaris dapat menyalami. Baru saja para petinggi kantor beserta istrinya menata posisi di atas panggung, tiba-tiba salah seorang ibu-ibu yang merupakan istri dari salah satu komisaris berteriak. Semua yang ada di sana terheran akan kejadian itu. Ketika acara halal bihalal itu selesai, si ibu komisaris menuturkan penyebab ia refleks berteriak. Dia melihat pada kursi di barisan pertama yang diperuntukkan bagi para pejabat setingkat manajer, turut pula duduk sesosok pocong. Pocong utuh, duduk diam, menghadap ke depan. Mukanya itu hitam gosong. Begitu tuturan Bu Komisaris saat menyampaikan kepada suaminya dan beberapa jajaran petinggi kantor dan pimpinan satuan pengamanan kantor
saat ditanya penyebab ia berteriak. Pimpinan satuan pengamanan dibuatnya heran atas kejadian itu. Dia memang kerap mendengar laporan dari bawahannya akan hal-hal mistis penampakan makhluk-makhluk para arwah gentayangan, atau bebunyian ataupun bebauan serupa kembang yang menandakan kehadiran para arwah gentayangan itu. Tapi hanya malam hari. Sedangkan saat acara halal bihalal tengah hari pun belum siap. Masih sekitar pukul 10 pagi menjelang siang. Sebut saja Aco. Usia saat itu sekitar pertengahan 30 tahun. Dia merupakan seorang tukang cuci kendaraan mobil yang ada di kantor itu. Yang ia cuci adalah kendaraan direksi ataupun para karyawan yang menginginkan kendaraannya bersih. Atas jasa tenaga cucinya itu, ia mendapatkan upah. Aco sebenarnya bukan karyawan kantor itu, namun tenaganya dipakai oleh kantor sebagai semacam pesuruh apabila ada acara kantor yang mesti mengangkat properti keperluan acara, atau membantu mengangkut jatah sembako jatah karyawan di kantor itu yang menjadi anggota koperasi. Maka dari itu, banyak yang menduga ia merupakan karyawan koperasi. Aco cekatan saat mencuci kendaraan. Hasil cuciannya diakui cukup resik. Dia bisa memindahkan mobil yang diminta dicuci olehnya dari tempat parkir ke semacam dak tempat mencuci mobil. Kemudian setelah selesai dicuci, ia diparkirkan lagi mobilnya. Lalu kunci mobilnya diantarnya kepada orang yang meminta jasanya, kecuali tentunya mobil direksi. Selesai dicuci, kuncinya ia serahkan kepada supir. Namun demikian, ia tidak bisa mengendarai motor. Apabila ada yang meminta motornya dicuci, ia menuntun motor dari tempat parkir ke tempat cucian. Sore hari, tiba-tiba kantor itu geger. Aco meninggal! Aco meninggal! Demikian goro-goro sore itu. Awalnya semua menduga Aco sakit. Namun ternyata ia meninggal di tempat pencucian motornya karena kecelakaan. Berdasarkan kesaksian seorang petugas pengamanan saat kecelakaan yang menimpa Aco terjadi. Selesai mencuci, ia melihat si Aco ini menghidupkan mesin motor, lalu digasnya motor itu. Mungkin maksudnya ia hendak memindahkannya kembali ke tempat parkir dengan mengendarainya. Namun dikarenakan ia belum lihai mengendarai motor, rupanya tarikan gasnya terlalu kencang. Alhasil, motor beserta dirinya melaju kencang menuju tanjakan dak pencucian, hingga motor mengapung ke udara dan kemudian jatuh menghujam pembatas dak. Kepala Aco menghantam keras pinggiran pembatas dak hingga tengkorak kepalanya pecah. Sontak petugas satuan pengamanan yang melihatnya segera berlari menghampiri dengan hendak bermaksud menolong. Didapatinya, Aco tergeletak. Tubuhnya terlihat menggelepar kejang. "Ya Allah, Aco, Aco, kenapa bisa begini sih?" serga si petugas saat menopang tubuh Aco di pahanya. Darah Aco terus-terusan menyembur dari kepala, sampai-sampai menjadikan celana si petugas basah darah. Respon Aco hanya mengeluarkan suara erangan. Ia seperti sekarat. Tak lama kemudian ia menghembuskan nafas penghabisan
di pangkuan si petugas. Peristiwa itu terjadi di tahun 2013. Namun, sejak peristiwa itu, di lokasi tempat pencucian mobil, yang mana sebenarnya juga lokasi tempat parkir mobil kantor itu, jika malam hari menjadi menyeramkan. Beberapa karyawan menuturkan, jika ke parkiran pada malam hari di lokasi tewasnya Aco, maka akan terdengar suara erangan. Petugas satuan pengamanan yang berjaga malam itu juga menuturkan hal yang sama. Apakah suara erangan itu adalah suara arwah si Aco yang penasaran? Ya, tidak seorang pun yang dapat memastikan. Namun yang pasti hal itu menambah seramnya kantor itu, terlebih di kala malam hari. Selesai. Baik, itulah cerita singkat dari treat horornya Mika yang menceritakan tentang kantor yang ada di kawasan Jakarta ya, yang seram di malam hari. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.